video ini aku mau share pengalaman aku mengurus dokumen pernikahan dengan WNA di KUA Indonesia. Yuk kita bahas sama-sama dokumen WNI. Yang pertama, surat tidak pernah menikah. Nah, surat ini penting ya buat kalian yang masih single ataupun yang belum pernah menikah, karena surat ini nantinya akan menunjukkan status kalian sebelum pernikahan terjadi. Nah, kalian bisa mendapatkan surat ini dengan datang ke kantor lurah untuk mendapatkan surat pernyataan dari mereka. Yang kedua, ada formulir N1 sampai dengan N5. Nah, formulir ini bisa kalian dapatkan melalui RT RW setempat atau bisa kalian dapatkan di kantor lurah. Nah, untuk case aku, karena wilayah aku tidak ada RT dan RW, jadi aku langsung datang ke kantor lurahnya. Nah, dari kantor lurah nanti mereka ngasih surat pengantar buat aku pergi ke BKKBN. Di sana kita akan dibimbing mengenai pernikahan, menjadi orang tua, dan juga edukasi sekitar rumah tangga. Selain itu, di sana kita juga mendapatkan vaksinasi dan juga tes kesehatan. Nah, setelah mendapat surat keterangan dari BKKBN, nantinya kita diberi 2 pengantar dari BKKBN. Yang pertama bisa kita kembalikan ke kantor lurah, dan yang kedua nanti bisa kita berikan sebagai salah satu syarat untuk KUA di wilayah kalian. Nah, apakah ada biaya untuk melakukan tes kesehatan? Alhamdulillahnya di wilayah aku tidak dikenakan biaya sama sekali. Yang ketiga ada KTP, kemudian ada kartu keluarga, dan juga akte kelahiran. Nah, buat kalian yang merupakan anak pertama dari keluarga kalian, nantinya akan diminta surat atau buku nikah kedua orang tua kalian. Selanjutnya, kalian akan diminta fotokopi 2 saksi dan juga fotokopi wali nikah. Dan yang terakhir adalah dokumen yang ditunggu-tunggu, yaitu foto latar biru. Nah, di KUA aku mereka minta foto latar biru 2x3 sebanyak 6 lembar dan juga 4x3 sebanyak 6 lembar. Jadi kembali lagi ya, itu kepada masing-masing KUA kalian. Oke? Dokumen WNA. Nah, yang pertama ada CNI atau Certificate of No Impediment. Nah, CNA ini bisa kita bilang sebagai surat izin menikahnya WNA di Indonesia yang dikeluarkan oleh pihak embassy. Nah, untuk mendapatkan CNI, kalian bisa langsung kunjungi websitenya di sini. Untuk case aku yang menikah dengan lelaki UK, biaya yang kami dapat yaitu sekitar 50 pound sterling. Nah, untuk mendapatkan CNI nantinya kalian akan diminta untuk melengkapi dokumen. Yang pertama ada identitas diri, bisa berupa KTP ataupun paspor ataupun kitas. Yang kedua ada birth certificate atau akte kelahiran. Yang ketiga ada proof of address yang menunjukkan domisili atau alamat kalian tinggal. Yang terakhir ada religious book atau bisa kita bilang kitab suci dari masing-masing yang dianut. Advice dari aku buat kalian yang ingin mengurus NI, pastikan kalian dan pasangan sudah benar-benar mempersiapkan baik dokumen KUA ataupun dokumen-dokumen pernikahan lainnya, karena CNI ini mempunyai expired date yaitu selama 3 bulan. Jadi pastikan pada saat pernikahan kalian berlangsung CNI kalian masih berlaku. Dan untuk case aku juga, pada saat itu jadwal yang diberikan oleh embassy sangat padat. Jadi pastikan kalian rajin-rajin untuk melihat update jadwal-jadwal yang ada di website tersebut. Dokumen yang kedua adalah surat single atau surat tidak pernah menikah dari UK. Nah, karena untuk di case aku, pihak KUA aku selain meminta CNI, mereka juga meminta surat single. Aku juga sudah melakukan riset bahwasanya tidak semua kantor KUA yang meminta surat single. Kembali lagi ke kebijakan KUA masing-masing di daerah kalian.
Untuk aku sendiri, pihak KUA aku meminta aku dan pasangan melampirkan juga surat keterangan belum menikah dari wilayah tempat tinggal suami aku. Jadi buat kalian yang punya pasangan dari UK, kalian bisa sarankan untuk meminta atau mengurus yang namanya keterangan belum menikah atau letter of notaries atau marriage history certificate. Nah, di marriage history certificate itu akan melampirkan track record suami kalian atau calon suami kalian, apakah mereka pernah menikah di UK, dan itu bisa di-track selama 5 tahun, 10 tahun, ataupun 15 tahun. Dokumen yang ketiga, identitas diri, yaitu paspor, visa ataupun identitas. Yang keempat, akte atau birth certificate. Yang kelima, ada surat domisili yang menyatakan tempat tinggal kalian di negaranya. Yang keenam, ada sertifikat pendidikan atau ijazah terakhir dari calon. Yang ketujuh, ada sertifikat ayah dan ibu. Yang ke-8, sertifikat mu'alaf jika pasangan kalian sebelumnya beragama non-Islam. Yang ke-9, ada akte cerai jika pasangan kalian pernah menikah sebelumnya. 10, akte kematian jika pasangan sebelumnya telah meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah pas foto berlatar biru. Nah, untuk ketentuan dari pas foto pasangan, kalian bisa tanya kembali kepada KUA. Karena di case aku mengalami misunderstanding di mana pihak KUA aku meminta pasangan aku melakukan foto dengan menggunakan peci, dan pada saat itu kita sudah foto tanpa peci, jadinya kita mengulang lagi. Namun seperti yang aku bilang, kalian tetap harus up to date tentang info-info terbaru dari masing-masing KUA dan juga embassy kalian. Pastikan juga semua dokumen berbahasa asing telah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia melalui penerjemah tersumpah. Nah, untuk UK sendiri, aku akan kasih link di deskripsi beberapa daftar translator yang bisa kalian gunakan. Nah, jika kalian punya pertanyaan-pertanyaan mengenai pernikahan campuran, kalian bisa hit kolom komentar aku. Untuk selanjutnya bisa aku jadikan bahan sebagai next video aku. Terima kasih.